Bu Direktur, Bu Erni, yang terhormat Pak Asdep, Pak Mafrizon, yang kami banggakan teman-teman BPS Runner, Panitia, dan GPACB yang sudah menyelenggarakan kegiatan Virtual Run Hari Statistik Nasional 2021. Pertama, mohon izin saya sampaikan beberapa peraturan yang memang sudah kita sampaikan ke teman-teman. Sambil saya bacakan di share screen. Pertama, kegiatan virtual ini terbuka untuk ASN, pensiunan BPS, seluruh Indonesia, dan mahasiswa Politeknik Statistika STIS tanpa pungutan biaya, kecuali bagi yang melakukan add-on jersey sebesar Rp150.000 di luar ongkos kirim. Yang kedua, kategori virtual run adalah 26, bisa single, bisa multiple submit, dalam periode 9 hari untuk 2 kategori, wanita dan pria. Hasil monitor pagi tadi, ada yang tadi yang disampaikan sama Pak Adi, ada yang sudah menyelesaikan 26 km dalam single sekali lari. Tapi mohon izin nanti kami dari panitia akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap kebenaran dan keabsahan dari aktivitas berlari atau berjalannya. Yang ketiga, pendaftaran dilakukan melalui website, ini sudah kita lewati. Yang keempat, masing-masing peserta melakukan aktivitas berlari berjalan baik indoor menggunakan treadmill maupun outdoor sejauh 26 km dalam periode 9 hari tadi. Peserta sangat dilarang menggunakan alat transportasi apapun, baik sepeda, sepeda motor, sepeda listrik, otopet, skuter, sepatu roda, dan jenis lainnya. Jika nanti ditemukan dalam satu aktivitas larinya yang disetorkan ke panitia, diduga menggunakan sepeda, sepeda motor, sepeda listrik, dan lain sebagainya, mohon izin. Aktivitas tersebut akan kita hapus dan pesertanya akan kita diskualifikasi. Yang keenam, peserta diwajibkan memiliki akun pada Strava dan tidak boleh dalam mode private. Yang ketujuh, pelaporan atau submit yang dalamnya. Yang ketujuh, pelaporan atau submit aktivitas berlari dilakukan melalui website yang sama saat teman-teman pendaftaran yang kemarin, dan pelaporan aktivitas berlari atau berjalan yang diakui adalah yang dilakukan pada periode lari pada pukul 4 pagi sampai jam 10 malam, di mana maksimal pelaporan adalah tanggal 26 September 2021 pukul 23 atau jam 11. Jadi larinya jam 10, laporkannya atau submitnya boleh setelah jam 11. Yang kesembilan, diharapkan kejujuran, dan sekali lagi nih tadi yang di poin keempat poin kelima apabila ditemukan akan kita hapus aktivitas berlarinya dan akan kita diskualifikasi pesertanya. Yang di poin ke-9 kami ulangi sekali lagi, diharapkan kejujuran dan sportivitas dari seluruh peserta dalam mengikuti event ini. Apabila ditemukan kecurangan dan atau memberikan data yang tidak benar serta tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka panitia berhak mendiskualifikasi peserta dalam kegiatan ini. Dalam melakukan aktivitas berlari, berjalan, peserta diwajibkan memperhatikan kondisi tubuh, bertanggung jawab terhadap kesehatan masing-masing, dan mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Yang ke-11, bagi peserta yang add-on akan dikirimkan ke alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran. Yang ke-12, apabila terdapat ketentuan yang belum diatur dalam ketentuan di atas, panitia akan menginformasikan kepada peserta melalui WhatsApp grup yang telah diikuti oleh semua peserta. Bagi teman-teman yang lain, apabila sampai hari ini masih ada yang belum masuk ke dalam WhatsApp grup, silahkan menghubungi panitia, bisa melalui Instagram di BPS Runner maupun Instagram di GPACB. Di situ ada tertera kontak person untuk gabung ke join grup WhatsApp grupnya. Yang berikutnya, kami sudah mempersiapkan kumpulan pertanyaan yang sudah banyak ditanyakan dari awal kemarin tentang virtual Hari Statistik Nasional ini. Mohon izin saya akan bukakan dulu FAQ-nya.
Nah, ini dia. Kita bacakan satu persatu. Yang pertama, tanya Kak, challenge-nya itu bisa digabung lari atau berjalan? Bisa, sangat bisa digabung. Di Strava itu ada aktivitas berlari ataupun berjalan. Jadi misalkan teman-teman saat melakukan aktivitas, kami sarankan dari aktivitas atau menu yang dipakai adalah menu run atau menu lari. Apabila di perjalanan merasa kelelahan dan ingin berjalan, lanjutkan saja kegiatannya tanpa perlu dihentikan kegiatan Strava-nya. Dan apabila benar-benar sudah beristirahat dan akan menyelesaikan aktivitas, silahkan untuk memfinish kegiatan tersebut. Yang kedua, pertanyaannya adalah maksud challenge 26K selama 9 hari ini mekanismenya gimana ya? Teman-teman semua dapat berjalan berlari yang total jaraknya 26 km selama periode 9 hari, dari tanggal 18 sampai tanggal 26 September. Mau diselesaikan dalam 1 hari boleh, mau diselesaikan dalam 2 hari boleh, 3 hari, yang penting tidak lewat dari 9 hari. Technical meeting ada recordingnya? Ada, ini sedang kita recording. Yang kelima, ada batas maksimal laporan per hari berapa kali? Nggak ada. Mau sekali sehari boleh, 2 kali sehari boleh, 3 kali sehari seperti makan obat pun juga boleh. Yang kelima, diurutkan berdasarkan waktu tercepat atau tidak ada cut off time-nya. Nah, kalau ini kita bahasnya adalah terkait 100 finisher medali ya. Alhamdulillah sampai tadi malam jumlah medalinya dapat kita tingkatkan menjadi 150 yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Adi, yang akan diproporsikan berdasarkan jenis kelamin untuk pembagiannya. 100 finisher yang akan mendapat medali itu adalah finisher yang sudah finish duluan, tidak diperhatikan kecepatan atau pace berlarinya. Misalkan si A di 26 km finish dalam 2 hari dengan pace rata-ratanya 8 menit per kilo, dan si B finish 26 km dalam 5 hari, pace rata-ratanya 5 menit per kilo, maka yang diunggulkan adalah si A. 5 hari dan 2 hari di sini adalah berturut-turut ya, maksudnya hari terakhirnya. Jadi misalkan ada yang sudah lari hari ini, besok berarti hitungannya 2 hari, lalu nanti ada juga yang cuma 1 hari, tapi setelah hari ke-7 baru larinya. Yang tetap diunggulkan adalah hari terakhir yang berlarinya yang duluan. Penasaran saja sama poin 8, kenapa larinya cuma dari jam 4 sampai jam 10 malam? Karena tidak dianjurkan secara kesehatan untuk berlari sebelum jam 4 subuh atau setelah jam 10 malam. Periode lari jam 4 sampai 22 ini mengikuti wilayahnya masing-masing. Jadi apabila di Indonesia bagian timur ataupun Indonesia bagian tengah belum menunjukkan pukul 22, ya silahkan berlari gitu. Kalau memang ingin mengikuti wilayah yang waktunya akan mengikuti wilayahnya masing-masing. Yang ketujuh, nanti link race ini ada di Strava enggak atau untuk setorannya? Link untuk setoran ada di web yang nanti akan kita munculkan setelah kegiatan ini berakhir. Yang kedelapan, untuk penggunaan aplikasi Strava saat ini sedang lari HP, apakah harus tetap online? Sebaiknya iya. Dan dia dipastikan ada kuota internetnya untuk menghindari sinyal hilang atau sehingga mengakibatkan perekaman aktivitasnya tidak sempurna. Yang ke-10, penasaran kalau pakai treadmill HP mesti dikantongkan. Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Untuk kegiatan yang menggunakan treadmill, saran pertama kami menggunakan sinkronisasi dari smartwatch atau smartband yang ada mode aktivitas treadmill di dalamnya. Kalau nggak ada smartwatch dan smartband gimana? Bisa dengan cara input manual, nanti kita akan coba praktek bagaimana cara input manual aktivitas di Strava dengan syarat menambahkan foto dari indikator yang tertera dari treadmillnya. Jadi di treadmillnya itu tertera sudah berapa kilometer dia berjalan, sudah jarak tempuhnya berapa, waktu durasinya berapa, itu difoto. Dan fotonya harus ada stamp atau watermark yang memperlihatkan tanggal dan waktu beraktivitasnya. Teman-teman yang sering ikut kegiatan Ubinan dan KSA mungkin udah paham ada beberapa aplikasi seperti Open Camera yang bisa mengambil foto menggunakan stamp tanggal dan waktunya. Nah, nanti foto itu diupload di Strava-nya. Jadi sebagai bukti kalau memang
angka yang diinput di dalam manual Strava itu sudah cocok dengan data yang dimunculkan dari mesin treadmill-nya. Target 26 km itu berat buat kami yang Gen X. Apakah ada batas maksimal mencicil? Nggak ada batasan maksimalnya. Mau dicicil 1 kilo, 1 record, setengah kilo, 1 record, bisa lakukanlah berkali-kali sampai terpenuhi 26 km dalam 9 hari tadi. Strava ini bisa connect ke smartwatch? Bisa. Nanti Bapak Ibu, teman-teman semua tinggal cari merek smartwatch-nya apa, lalu cari di YouTube, banyak beredar tutorial bagaimana cara mengkonekkan mensinkronisasikan antara smartwatch-nya Bapak Ibu dengan aplikasi Strava. Yang ke-12, lepas dari acara ini dibuatkan grup challenge di Strava juga biar makin semangat kayak Pak Dedi. Oke, boleh, saran diterima. Sebagai informasinya, di Strava sudah ada grup klub ya namanya kalau di Strava, bukan grup, klub BPS Runner. Nanti teman-teman bisa join di situ, tinggal search aja di menu search yang ada di Strava BPS Runner, maka teman-teman bisa join di klub itu. Yang ke-14, ini mulai dicatatnya kapan ya? Strava-nya mulai Sabtu depan kan? Aktivitas yang dilaporkan adalah kegiatan aktivitas yang berlari yang pada tanggal 18 September hari ini hingga tanggal 26 September. Jadi selama 9 periode yang akan ketemu dalam selama 9 hari periode ini kita akan menemukan Sabtu minggunya atau weekendnya itu 2 kali. Hari ini pertama, besok kedua Sabtu minggunya, yang berikutnya lagi Sabtu minggu yang terakhir yang kedua kali. Jadi kalau misalkan teman-teman yang memang kegiatan pekerjaan perkantorannya sangat padat, gunakanlah semaksimal mungkin hari Sabtu dan Minggu ini dan hari Sabtu dan Minggu yang akan datang. Maaf, tanya untuk dilaporkan 26 km ini bisa dilebihkan apa enggak? Nah, dari panitia membatasi jarak tempuh maksimal adalah 26 dengan toleransi 100 meter. Jadi di webnya akan kita kunci batasan maksimal jaraknya hanya 26,1 km. Yang pakai Strava jangan lupa jaraknya dirubah ke kilometer dulu. Nanti kalau pakai miles nanti nggak ketahuan jaraknya ini berapa miles. Repot lagi kita mengkonversinya ke dalam bentuk kilometer. Jadi ubah dulu satuannya ke kilometer, baru di-upload. Apakah yang lari aktivitasnya dengan satuan miles tadi hilang? Enggak. Jadi setelah teman-teman lari lupa misalkan mengkonversi lupa mengganti satuannya menjadi kilometer, yang sudah selesai lari pun satuannya akan berubah ke kilometer. Kalau nanti di Strava-nya di setting satuannya menggunakan kilometer. Wah, kalau technical meetingnya baru hari Sabtu tanggal 18 sudah ada yang mulai challenge, nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa, silahkan. Pagi tadi sudah ada yang saya lihat sudah berlari dan berjalan, dan ada juga yang sudah menyelesaikan, ada yang sudah mencetor beberapa kilometer. Kak, setornya gimana dari Strava? Hasil aktivitas akan diinput di web VR kita. Beberapa data yang diinput seperti tanggal dan jam beraktivitas, jarak dan waktu tempuh, screenshot dan link aktivitas Strava-nya. Nanti kita praktek ya setelah ini. Apa boleh mulai lari duluan? Karena pasti technical meeting kan sekitar jam 8 atau jam 9. Nah, di sini udah selesai nih paginya. Boleh banget. Bagi teman-teman yang di wilayah timur, kalau mau tadi subuh mau lari dulu, harusnya sih sekarang sih udah masa recovery ya, udah tinggal beristirahat. Nah, terkait beberapa tips dari teman-teman BPS Runner yang kemarin sudah mengikuti jarak-jarak tempuh yang luar biasa, gunakan es. Salah satunya menggunakan es air dingin untuk melakukan recovery otot di kaki supaya bisa cepat tidak terasa pegelnya. Direndam kakinya menggunakan air dingin seperti itu. Nomor 19, harus tekan resume terus ya. Kalau terlanjur finish diulang atau bagaimana? Kalau sudah selesai kegiatan aktivitasnya, difinishkan saja, tidak perlu diresume. Jadi nanti dia akan tersimpan di Strava-nya sebagai aktivitas 1 hari gitu. Nanti mau aktivitas lagi, mulai lagi, finish lagi, mulai lagi, finish lagi, dan melakukan terus menerus secara berulang sampai terpenuhinya 26 km. Kalau sudah selesai aktivitas larinya di Sabtu pagi atau subuh, nggak apa-apa, difinishkan aja aktivitas lari walaupun oke. Nomor 20, maksudnya misal tanggal, ini udah sama pertanyaannya, nggak perlu diulang, tinggal submit di web setelah flag off atau technical meeting. Nomor 21, ya sama. Nomor 22, Min, kalau kau usah dikirim boleh pamit dari grup nggak? Ini adalah pencari kaos tapi nggak niat menyesuaikan kilometernya. Nggak apa-apa. Nanti teman-teman yang ada di grup kan akan memotivasi tuh.
Wah, saya udah setoran nih 3 kilo, saya udah setoran nih 4 kilo. Yang awalnya tidak berniat menyelesaikan, saya yakin ada motivasi di dalam diri, "Ah, masa dia aja bisa selesai, masa saya nggak bisa?" Harusnya begitu. Jadi jangan pamit dulu dari grup kalau jersey-nya sudah kalau, jersey dan medalinya sudah terima. Kami pun mengirimkan jersey dan medalinya adalah setelah, pengumuman pemenang yang direncanakan pada tanggal 29 September nanti. Kalau 1 hari tapi 1 kilo 10 menit bagaimana? Nggak apa-apa, kalau cuma sanggup 1 hari 1 kilo, ya dicicil lah misalkan 1 harinya tuh 3 atau 4 kali 1 kilonya. 1 kilo pagi, 1 kilo sore, 1 kilo siang, atau 1 kilo menjelang malam. Bisa tuh sampai 9 hari 26 kilo. Bukan, maksudnya 1 hari selesai tapi rata-rata waktunya 10 menit. Nggak masalah juga. Teman-teman kalau ada yang sanggup berjalan sampai 26 kilometer nonstop, silahkan. 26 kilometer nonstop berjalan, jadi pace-nya itu di atas 10 menit, eh, dan selesai 26 kilo dalam sekali aktivitas. Silahkan kalau memang mau seperti itu. Apakah 100 medali diperebutkan laki-laki dan perempuan? Oh ya, sekarang medalinya sudah tidak 100 lagi, tapi 150. Alhamdulillah ada peningkatan. 150 medali ini akan diproporsikan sesuai pesertanya per kategori pria dan wanita. Jadi Bapak Ibu dan kakak-kakak perempuan jangan khawatir. Sebagai tadi diinformasikan oleh Bang Adi, medali yang akan diperebutkan oleh perempuan dan wanita, laki-laki dan perempuannya itu angkanya berapa ya tadi ya? 66 untuk diperebutkan laki-laki, 54 untuk diperebutkan perempuan. Jadi potensinya cukup besar untuk bisa dapat medali. Dan jangan khawatir juga, bagi yang finish tetap ada undian bagi medali yang finish sebanyak 30. 30 medali yang akan kita undi bagi finisher, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak masuk di dalam 150 finisher terbaik tadi. Nomor 27, maaf tanya untuk laporan 2 ulangan bisa dilebihkan atau tidak? Sudah terjawab tadi ya. Jarak maksimal hanya 26 dengan toleransi 100 meter. Lalu kalau misalkan kebablasan bagaimana? Nanti kita praktek bagaimana cara mengcrop aktivitas yang kelebihan. Misalkan kita udah berlari nih, hasil sinkronisasinya ternyata 26,5. Wah, kelebihan nih. Nggak bisa dong disubmit. Bisa, nanti kita crop dulu aktivitasnya menjadi 26,1. Yang diupload juga 26,1. Tapi aktivitas yang sudah di crop tidak bisa dikembalikan lagi seperti jaraknya semula. Strava hasil keliling di mall bisa dihitung nggak? Boleh banget. Kalau mau jalan atau lari di dalam mall atau sedang melakukan kegiatan KSA atau sedang melakukan pencacahan mau menuju rumah satu ke rumah yang lainnya dengan berlari dan berjalan, silakan di-record. Strava ini membaca jarak, jadi meskipun jalan kaki tetap kebaca berapa kilometer yang sudah ditempuh. Yang penting koneksi internetnya lancar dan GPS di HP menyala. Yang ke-29, misal sama-sama 2 hari tapi tanggalnya beda, itu gimana ya Kak? Dan gimana kalau nggak 2 hari berturut-turut? Nggak masalah. Mau hari ini 2 hari bisa, besok nggak boleh. Mau selanjutnya lagi bisa, besoknya lagi nggak bisa, nggak ada masalah. Tidak harus berturut-turut. Yang penting dalam periode 9 hari pelaksanaannya. Besok itu dipilih harus modern atau meski fake up atau gini. Besok itu yang dipilih itu mode lari atau jalan ya. Walaupun kenyataannya cuman kuat jalan. Sebaiknya pilih mode lari. Di tengah jalannya udah 1 kilo lari terus capek jalan ya jalan aja. Terus di tengah jalan sambungin lagi dengan lari juga nggak masalah. Nanti bagaimana caranya biar terakumulasi jaraknya, saran saya di settingan aktivitas berlarinya auto pause-nya atau auto berhentinya dibikin off. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah 1 kilonya berlari terus tiba-tiba berjalan, Strava itu kalau auto pause-nya on, maka Strava itu akan memberhentikan dulu menghitung jaraknya selama teman-teman berhenti tadi. Nah, kalau misalkan auto pause-nya kita bikinkan off, teman-teman berjalan pun dia akan dihitung jaraknya, tapi dengan pace yang lebih rendah daripada saat teman-teman berlari. Kak, ini serius harus finisher cepat, apa nggak bagus kumulatif jaraknya dari tanggal 18 sampai 20? Kalau tercepat bisa jadi niatnya hanya push Jawa. Nah, ini bagi teman-teman yang bisa menyelesaikan, kalau bagi kami di teman-teman BPS Runner nih ya, yang saya teliti di awal, kalau dia bisa menyelesaikan 26 km ini dalam 1 atau 2 hari ini,
Saya rasa memang kegiatan aktivitas sehari-harinya itu udah berlari gitu. Jadi kalau kita tetapkan 26 tercepat ya nggak masalah dia finish di 26 ini di hari pertama atau hari kedua, dan saya yakin pun di hari ketiganya dia tetap akan berlari walaupun dengan jarak yang tidak dia kejar 26 kilometer, dan tidak perlu juga dia upload di web VR kita, karena saya yakin teman-teman yang berlarinya secara benar dan jujur 26 kilometer bisa selesai dalam waktu cepat itu adalah teman-teman yang memang kegiatan aktivitas rutinnya memang berlari. Kalau sudah 26 kilometer nggak usah diupload, nggak apa-apa, kami memang tidak usah diupload karena batas maksimalnya adalah 26 dengan toleransi 100 meter. Kalau aktivitas berikutnya mau berlari lagi setelah finish 26, silahkan, karena itu adalah budaya atau pola hidup sehat kita masing-masing. Jika teman-teman selesai 26, terus besoknya masih mau lari lagi, digas lagi 10 kilo lagi, tidak masalah, tidak perlu juga diupload di webnya. Kalau dipilah gimana? 95 medali untuk tercepat dan sisanya. Nah, ini udah kita jawab. Sudah kita siapkan 150 medali untuk yang tercepat, 30 medali yang akan kita undi. Insya Allah akan ada medali yang kita sampaikan. Kak Afdi, Ya. 120 finisher tercepat. Oh ya. Jadi totalnya 150. Oke, terima kasih Kak Afdi yang udah mengkoreksi. Totalnya 150, di mana ada 120 untuk finisher tercepat, 30 yang akan kita. Min, ada door prize nggak? Nah, sampai sekarang ini belum ada, teman-teman. Kita mohon doanya supaya tahun depan sponsornya ada banyak, kita bisa mengulangi kegiatan ini dengan door prize yang lebih bagus dan lebih banyak. Min tanya, ini PPNPN boleh ikutan nggak? Sementara tidak. PPNPN belum kita fasilitasi, mungkin ke depannya akan kita open ke seluruh masyarakat umum, tidak hanya PPN, internal BPS, pensiunan, polstatis, atau siapa saja, tapi dengan kesiapan dari sisi panitia dan anggaran yang lebih baik. Nah, setelah saya membacakan FAQ, saya izinkan teman-teman untuk bertanya dulu, kalau misalkan ada yang ingin bertanya. Ada? Yang ini apa? Yang raise hand ini mau bertanya atau gimana? Izin Mas Afdi, tadi yang resen yang sisaan saya tanyain. Oh. mungkin bisa lower hand dulu. Ya. Izin Bapak Ibu lower dulu biar bisa terbedakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Afdi. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya berarti ya Mas ya? Ya, seni jawab sesi pertama lah. Setelah ini saya mau praktek sebenarnya, biar nggak bosan dengerin saya terus kan bosan gitu kan. Siap. Bapak Ibu mungkin yang ada di technical meeting ini ada yang belum jelas bisa raise hand dan memberikan pertanyaannya. Apakah ada? Saya sambil baca chat juga ya. Ini di chat juga ada nih. Iya, siap. Ada pertanyaannya. Izin yang dari atas dulu, pendalaman ntar. Ini kayak pelatihan nih. Penegasan, Mas. Berasa lagi dibacain penegasan Inas. Oke. Makanya saya stop dulu biar nggak bosan. Ini pertanyaan pertama, izin bertanya. Kalau larinya di pause terus resume lagi, apa diperbolehkan ketika sedang istirahat di resume lagi? Boleh. Silahkan. Lagi lari, capek, mau minum dulu, mau ngopi-ngopi dulu, duduk-duduk dulu di pause, silahkan. Habis itu lari lagi masih ada nih tenaga 2 kilo lagi, gas boleh. Mau di resume. Izin Pak, itu ada yang di setting di Strava. Apa saja menu? Oke, baik, nanti kita sambil praktek. Kak Dewi Safitri mau bertanya langsung, izin bertanya Kak, kalau tidak direkam bagaimana? Hah? Apanya Kak yang tidak direkam? Iya Kak, mungkin langsung aja kali ya. Ya, boleh langsung aja. Iya, ini tadi saya udah nyelesain 9 kilo. Tapi ternyata ketika saya klik finish, dianya cuma terekam 0,02 kilo. Berarti kan nggak nyampe 1 kilo ya. Oh, apakah GPS-nya nyala? Nanti kita sekalian ini ya, coba untuk. Nah, bagus. Cuma mungkin karena saya baru ya di Strava, jadi perasaan saya sudah ngikutin. Tadi pagi kan Pak Dedi cerita tuh, dia kehilangan juga, udah saya ikutin saran-saran temen yang lain, tapi ternyata malah lebih parah daripada Dedi saya.
Oke. Nanti saya sekalian praktek ngeliatkan Strava ya, Bu ya. Bu Erni, terima kasih banyak Bu Erni sudah berpartisipasi. Bu Erninya izin live teman-teman, silahkan Bu Erni. Putar-putar kantor ya begini jaraknya. Di ini di screenshot nanti dikirim. Oke, nanti yang prakteknya saya praktekkan ya. Ada lagi nggak? Kalau nggak, saya langsung masuk ke menu praktek di Strava-nya. Monggo sepertinya praktek ya Mas Afdia biar Oke, lebih jelas siap. lagi. Oke. Ada nih yang resen Pak Kak Frestian Firman. Halo, Silakan. Assalamualaikum. Halo, Pak, Waalaikumsalam. Boleh lanjut. iya, Pak izin bertanya Pak. Tadi tuh karena saya baru pertama pakai Strava gitu. Pas saya pencet finish-nya itu sudah saya ini kan apa namanya? Finish tuh maaf Pak, sebelumnya udah saya setting riding off, auto riding off ya. Pas saya pulang, itu kan saya pakai motor tuh. Pas nyampe rumah lupa itu di finish gitu kan, jadi agak aneh tuh jogging track-nya sama jarak ininya itu takutnya apa kalau dilihat sih emang nggak kehitung sih, takutnya nanti diskualifikasi atau gimana gitu. Coba minta tanggapannya Pak. Sebaiknya nggak usah diupload aja Mas kalau kejadian yang seperti itu, karena nanti teman-teman adminnya kan nggak tahu ya. Ini aktivitasnya kok ini tembus-tembus jalan gitulah ya ibaratnya. Nah, sebaiknya sih nggak usah diupload aja. Nanti beraktivitas lagi aja setelah itu dengan yang betul gitu. Atau kalau tidak, ini ada saran juga dari teman-teman yang lain, di crop jaraknya sebelum Kak Frestian naik motor. Oh, nanti di crop ininya. Ya, di crop. Nanti saya bisa ajarkan bagaimana cara mengcrop aktivitasnya. Kalau tidak ada, saya izin untuk memperlihatkan ini Strava yang di handphone saya. Sebentar ya, saya share screen. Ini layar handphone saya kelihatan, teman-teman? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Pertama, kita kan sudah install Strava. Saya tidak perlu menjelaskan bagaimana cara install Strava. Teman-teman bisa menginstal sendiri seperti menginstal aplikasi-aplikasi umumnya yang ada di Play Store atau di App Store. Yang kedua, setelah teman-teman mendaftar di Strava-nya, jangan lupa merubah milesnya menjadi kilometer. Beberapa settingan handphone ada yang sudah otomatis, ada yang belum. Kalau memang misalkan hasil larinya itu menunjukkan satuannya miles, maka dirubah dululah dia menjadi kilometer. Sebentar, merubahnya di mana ya? Di itu Kak, setting, terus ada di bawah dikit lagi display. Oke, ini display. Nah, nih, jangan lupa satuannya diubah ke metrik untuk mengkonversi yang dari tadi satuannya miles ke berubah menjadi kilometer. Apakah aktivitas saya udah terlanjur saya larikan hilang? Tidak. Maka dia otomatis nanti di halaman depannya akan berubah menjadi kilometer. Yang kedua, ini kita mau mulai merecord. Pastikan dulu sebelum ini kita mulai merecord, pastikan dulu dia akan membutuhkan GPS kan dalam kegiatan lari kita. Tunggu akuring GPS-nya itu berwarna hijau teman-teman. Ini sepertinya gara-gara saya menggunakan lokasi sudah hidup. Nah, udah GPS-nya sinyal akuringnya sudah berwarna hijau. Ini sudah boleh teman-teman berlari. Pilih modenya, saya anjurkan pilih modenya adalah run. Pilih mode berlarinya adalah run. Dan ini yang tadi yang saya bilang, kalau teman-teman di tengah jalan sedang berlari terus merasa capek, pengen sambil jalan dulu. Nah, teman-teman bisa melakukan setting yang di menu gerigi di atas ini, auto pause-nya dibikin off, yang bagian ini nih yang saya blok. Auto pause-nya dibikin off, karena kalau auto pause-nya dibikin on, maka kalau teman-teman sedang berlari terus tiba-tiba berjalan, dia otomatis akan mempause kegiatan aktivitas teman-teman. Sayang jaraknya, tidak kehitung.
Nah, kalau auto pause-nya dibikin off, maka saat teman-teman lagi berlari, terus tiba-tiba teman-teman berjalan, jaraknya tetap dihitung. Lumayan kan terakumulasi jarak berjalannya daripada tidak terakumulasi. Setelah ini selesai, settingannya udah oke, posisi kita udah sedang jalan run, habis itu di start. Karena ini saya tidak bisa beraktivitas, jadi jaraknya terlalu pendek, saya pause nanti dia nggak ini dia. Nggak bisa finish dia. Nah ini kan terlalu pendek katanya jaraknya. Nah anggap sudah selesai ya, anggap saya sudah selesai melakukan aktivitasnya. Maka nanti akan muncul tuh aktivitas kita seperti ini nih yang saya lakukan tadi pagi. Ini adalah aktivitas yang biasa yang saya rekam langsung menggunakan Strava di handphone, tidak dari smartwatch. Karena ingin mencontohkan bagi teman-teman lain yang belum memiliki smartwatch juga bisa melakukan aktivitas langsung merekam dari handphone-handphone yang dibawa. Dengan syarat handphonenya ada kuota, ada sinyal, dan GPS-nya hidup. Penamaan kegiatan aktivitas bagaimana Kak? Bebas. Saya karena memang terbiasa memberikan tanggal di aktivitasnya, saya tambahkan tanggal. Dan apa kegiatan VR yang sedang saya ikuti. Lalu jaraknya dan terserah mau nambahin foto di sebelah-sebelahnya itu silahkan. Nah ini adalah aktivitas yang udah selesai nih, udah selesai kita lakukan. Bagaimana cara uploadnya? Nah, mumpung handphone saya masih terkoneksi juga di sini, yang saya praktekkan adalah karena menu saya di web VR itu adalah admin, udah diizinkan untuk dibuka. Tadi saya izin untuk praktek bagaimana cara menguploadnya. Pertama, teman-teman saat beraktivitas itu klik menu aktivitas secara lengkap kegiatannya. Kita klik seperti ini. Nanti di dalam aktivitas itu akan muncul jarak, average page. Oh, sebelum upload ya, nih yang tadi menu crop. Tapi saya nggak mau yang ini karena udah bulat 13 km, sayang kalau saya crop jadi 12,9. Saya cari dulu aktivitas saya yang lain ya. Nah, oke lah, ini nih, yang aktivitas latihan biasa. Ini aktivitasnya, saya mau crop nih, aduh kelebihan 1 kilo, atau kelebihan 3 kilo, kelebihan 4 kilo gitu. Atau merasa, aduh tadi saya naik motor lupa mati. Nah, silahkan nih teman-teman bisa mengcrop caranya. Klik tanda 3.3 yang di atas, pilih menu crop activity. Nah, ini teman-teman bisa geser kapan posisi teman-teman mau cropnya. Geser di sini, misalkan, oh saya kemarin ini nih 1 kilonya saya lupa naik motor, saya mundurin. Saya mundurkan misalkan ke 3 kilo. Karena dia pengkropannya hanya diizinkan per 100 meter. Saya mundurin nih misalkan ke 3 kilo. Tuh, 3 kilo. 3 kilo. Nah, nih 3 kilo. Kalau kita sudah nge-crop, maka jaraknya akan hilang, petanya pun, peta yang ke-crop pun juga akan hilang. Dan sudah tidak bisa kembalikan lagi. Makanya tadi saya nggak mau nge-crop yang aktivitas saya pagi ini, karena sayang udah 13 kilo masa mau di-crop. Habis itu di crop submit, maka aktivitas tadi akan berubah menjadi, kita refresh ya. Oh, udah lama nggak bisa ya? Kalau udah lama kali ya. Nah, maka aktivitas tadi akan berubah menjadi 3 kilo. Yang tadi saya sebelumnya 5 kilo, aktivitasnya berubah jadi 3 kilo. Nah, teman-teman bisa melakukan ini apabila aktivitasnya merasa kelebihan kilometernya, atau tadi saya kelupaan naik motor gitu kan ya, dipotong aja kegiatan naik motornya, jaraknya itu potong aja. Setelah selesai crop baru diupload. Ini yang menu kedua ya, yang crop. Yang terakhir sebelum kita praktek bagaimana cara submit, saya perkenalkan bagaimana kita untuk mengupload manual bagi yang menggunakan treadmill. Nah, bagi yang menggunakan treadmill, saran pertama saya kan tadi adalah menggunakan konektivitas atau sinkronisasi dari jam. Saran saya menggunakan konektivitas atau sinkronisasi dari jam. Apabila tidak bisa atau tidak punya jam, maka lakukanlah dengan cara input manual. Di bagian bawah pojok kanan ini ada tanda plus. Diklik tanda plusnya, nanti ada pilih manual activity. Manual activity ini seperti biasa, isi judulnya apa? Lari, treadmill. Ini bebas, run. Oke, ini run. Jamnya jam berapa? Habis itu today jam 11.21. Oke, durasinya sekitar 30 menit.
Data ini diambil dari mana? Datanya diambil dari mesin treadmillnya teman-teman. 30 menit, jaraknya sekitar 3 kilo atau 4 kilo lah. 3-4 kilo. Salah, ini 0,4. 4 kilo. Nah, pace-nya berapa? Oke lah, 730. Ini diambil dari ini ya, mesin treadmillnya teman-teman ya. Type of run, ini bebas, nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Habis itu di save. Kita refresh. Nah, nanti dia muncul di sini kan, latihan treadmill. Kalau hanya seperti ini yang teman-teman upload, mohon maaf tidak diterima. Karena ini baru hasil dari inputan manual. Kami memerlukan foto dari hasil mesin treadmillnya. Untuk membuktikan caranya, tinggal klik di tanda titik 3 yang di atas, add foto. Fotonya adalah gunakan foto yang ada stem apa ya? Saya ada nggak ya? Saya foto dulu lah kalau gitu, open kamera. Nah, ini saya pakai open kamera. Saya foto yang di sini. Open kameranya jangan lupa di setting stem mana ya? Setting foto setting panorama foto artis kopi. Ini stem fotonya diaktifkan. Stem fotonya diaktifkan, default oke dah. Habis itu dibalik. Balik lagi. Nah, ini pura-puranya kita lagi ngefoto ini ya, mesin treadmill kita kan. Cas gitu. Nah, maka kan hasil fotonya ada stem tanggal dan ini yang lama. Nih yang baru. Nah, ada stem tanggal dan waktunya 18 September jam 11.23.53. Nah, ini yang teman-teman upload ke Strava-nya untuk membuktikan bahwa memang hasil yang teman-teman inputkan itu sesuai dengan yang ada di mesin Strava-nya. Tadi mana kita upload, add foto. Nah, ini yang diupload. Nah, jadi nanti saat si adminnya memverifikasi, maka dia akan kelihatan, oh dari sisi treadmillnya sama data yang dia input sama. Dan memang aktivitas itu dilakukan di hari itu dan di jam segitu. Jadi antara jam yang difoto dengan jam yang ada di aktivitas itu disamakan, tanggalnya juga disamakan, dan jaraknya juga disamakan, lalu di-save. Nah, setelah di-save, ada fotonya, kita tunggu dia refresh, ada fotonya seperti ini, barulah ini bisa diakui kegiatan latihan treadmill menggunakan mesinnya. Karena di fotonya ada aktivitas tanggalnya dan ada aktivitas waktunya, ada jaraknya juga di fotonya dari mesin treadmill. Oke, ini untuk yang menggunakan treadmill. Izin saya hapus ya, nanti teman-teman saya, bohong nih kata si Abdi, gitu. Bohong, hapus. Delete activity. Oke, setelah ini ada yang mau ditanyakan dulu untuk menu Strava? Biar ada yang raise hand tuh, Kak. Ada yang raise hand. Pak Kak Taufikur Rahman, ada yang mau disampaikan, Pak? Itu apa yang terkait dengan katanya jangan mode privat itu gimana lihatnya? Oh, defaultnya Strava memang tidak mode privat ya, Via? Jadi kalau udah install aman aja gitu ya? Iya, itu di privacy, itu di settingnya di privacy. Privasinya everyone can see. Saya lihatkan lagi ya, teman-teman. Share screen lagi. Ini. Oke. Cara mengeceknya adalah kita lihat setting gerigi yang di atas, lalu ada menu privacy control. Ini kita bikin ke everyone semua. Who can see your profile page? Everyone. Who can see your activity? Everyone. Who can see group activity? Everyone. Dan sebagainya diganti ke everyone. Ini Pak, untuk merubah menjadi tidak mode private. Ya, pertanyaan kedua, kalau ini kan kemarin daftar di VR ASN 2021 di CB-nya itu, punya email BPS.
Mm-mm. Nah, terus yang di Strava kan karena pakai Gmail kan, emailnya pakai email Gmail, itu ngaruh nggak? Enggak masalah Pak. Untuk yang di web CB itu hanya untuk mengakomodir email, mengkoleksi emailnya saja, tapi nanti yang dipakai tetap dari, yang penting nama di Strava dengan nama di dalam webnya sama. Ya, itu Kak, sekalian contohin untuk link, nge-copy link, apa nanti Oke, pas sekalian nanti sekalian praktek ya? submit. Terus ini ada yang tanya, izin Pak, boleh lihat setting audio cues-nya sebelum mulai record? Oh, audio cues ini ya, yang memberitahu kita sudah berapa kilometer kita berlari. Nah, ini juga bisa membantu teman-teman nih. Misalkan larinya menggunakan headset, terus HP-nya dikantongin, kan nggak lihat itu udah berapa jaraknya yang dilalui. Nah, bisa teman-teman aktifkan audio cues ini menjadi on. Nanti saat teman-teman sudah melewati jarak tertentu, misalkan sudah 1 kilometer, ada yang ngomong nih kayak Google Assistant gitu. Your kilometer, nah, kayak gitu-gitulah. Dengan jarak sini, dengan waktu segini, dan previous time segini gitu. Nah, nanti dia diam lagi. Habis itu setelah lewat 2 kilometer, ya 2 kilometer. Saya nggak ngerti bahasa Inggris dia ngomongnya apa, pokoknya intinya dia memberitahu, guys, ente udah lari nih 2 kilo gitu kan. Jaraknya waktu tempuh total itu 17 menit, waktu tempuh per kilometer terakhirnya 6 menit misalkan. Itu gunanya adanya cues. Namanya harus sama lengkap atau setidaknya, ada chat lagi nih. Namanya harus sama lengkap atau setidaknya nama depannya sama. Sebaiknya sama lengkap Kak Eka. Nanti takutnya apalagi dengan nama Eka, banyak nama orang Eka juga ya Kak ya. Sebaiknya namanya sama, nama lengkap. Kalau saya di Strava-nya Afdi Rizal, di webnya juga yang saya sampaikan username apa? Nama name saya di web juga Afdi Rizal. Nanti kita mencocokkannya dari nama. Itu. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya contohkan submit datanya. Kita share screen lagi. Oke, yang dimana kita submit data? Submit data, teman-teman bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan website atau desktopnya. Kalau yang praktisnya memang karena kita berlarinya menggunakan handphone ya pakai handphone, upload di handphone, pakai handphone, buka webnya dari handphone. Web yang dibuka sama. Saya refresh, oke, di loading. Saya logout dulu ya. Oh, ini saya udah masuk. Oke, webnya sama. Ini adalah menu yang untuk level usernya admin. Nanti kalau teman-teman setelah ini akan dibuka menu submit lari dan menu leaderboardnya. Pertama yang harus kita lakukan adalah cek aplikasi Strava-nya. Aplikasi Strava ini aktivitas terakhir yang teman-teman sudah lakukan. Misalkan ini yang mau saya upload nih yang 13 kilo nih. Dikit lagi finish nih, sekali lari lagi finish nih insya Allah. Klik aktivitasnya, seperti yang saya bilang tadi, yang mana yang di screenshot? Yang di screenshot adalah menu yang lengkap seperti ini. Ada distance-nya, moving times-nya, kalorinya, average pace-nya, elevation gain, dan max evaluation-nya. Bukan, dan petanya kalau ada peta. Kalau yang di treadmill tadi kan nggak ada peta. Kalau di treadmill nggak ada peta, berarti yang di-upload adalah foto dari treadmill-nya kan. Nah, yang bagian depan ini nih, yang teman-teman screenshot. Kita screenshot dulu. Setelah screenshot, buka webnya tadi, pilih menu. Kepencet. Pilih menu submit data lari. Nah, di sini sudah kami beritahu total jarak maksimum adalah 26,1 km. Total jarak yang ditempuh saat ini masih 0 dan masih 0 km yang belum terverifikasi. Total durasi masih 0 menit 0 detik 0. Oke, kita mulai tambah aktivitas. Tambah aktivitasnya hari ini. Jamnya samakan dengan yang ada di Strava tadi. Di Strava tadi saya larinya jam 6.02. Berarti ganti ke jam 6.02. Jaraknya 13 kilo, kebetulan bulat. 13 kilo. Durasinya 1:32.01. Jamnya 1 jam, menitnya 32, detiknya 01.
13201. Nah, terus browse file screenshot yang tadi sudah saya screenshot. Ini filenya. Nah, link Strava dapat dari mana? Teman-teman bisa buka lagi Strava-nya tadi. Di sini kan ada menu bagikan yang di pojok kanan yang bentuknya seperti bulat, ada garis-garis di tengahnya ini. Yang saya sedang share ini. Klik bagikan. Teman-teman bisa ambil linknya dari menu more yang di sebelah kanan ini. Di sebelah kanan ada menu more lagi yang di bawah. Habis itu pilih yang paling akhir. Copy to clipboard. Copy to clipboard ini tujuannya adalah untuk mengambil link aktivitasnya. Sudah di copy. Tutup lagi yang ini. Kita balik lagi ke webnya. Nah, nanti pastekan linknya di link Strava-nya sebagai bukti. Nah, tetapi copy to clipboard ini ada menyisakan secuil kalimat di depannya. Check out my activity on Strava. Kalimat di depan ini nggak kita pakai. Yang teman-teman pakai itu mulai dari HTTP-nya. Tinggal di delete saja. Mulai dari HTTP Strava, link, dan simpan. Nah, setelah disimpan berhasil, dia akan muncul nih di bagian bawah. Riwayat aktivitas pada tanggal segini, 13 Senin. Nah, sayangnya web kita tabelnya masih belum bisa kami perbaiki. Teman-teman bisa menggunakan fitur rotate otomatisnya. Misalkan saya rotate seperti ini. Nah, maka dia di menu yang di bawah tadi aktivitasnya ini ada status menunggu konfirmasi. Kalau statusnya masih menunggu konfirmasi, teman-teman nggak usah paksa lagi upload, kok saya belum muncul ya data aktivitas saya, tapi kan di sini udah muncul, berarti dia sudah masuk. Tunggu saja konfirmasi dari admin. Admin yang akan melakukan pemeriksaan dari hasil aktivitas teman-teman. Oke, saya stop share dulu. Untuk menu submit, ada yang mau ditanyakan? Total yang di atas belum ditunjukin tadi. Bagian di atas tadi. Lupa. Jadi kalau udah upload, udah tahu jarak yang sudah ditempuh itu udah berapa. Oke, setelah di-upload, kan dia berubah nih di atas. Nah, teman-teman bisa cek lagi di atas. Total jarak yang sudah ditempuh memang masih 0 karena masih menunggu konfirmasi. Tapi sudah ada 13 km yang belum terverifikasi. Ini sabar saja. Total durasinya yang sudah ada 1 jam 32 menit 1 detik seperti yang saya inputkan tadi. Nah, teman-teman bisa memonitor di sini. Jadi apabila dia aktivitas Strava-nya sudah masuk dan ada notifikasi menunggu konfirmasi seperti ini, teman-teman nggak usah nguploadnya lebih dari 2 kali. Tungguin aja sampai admin melakukan konfirmasi. Target kami sih aktivitas yang diupload hari ini akan terverifikasi juga di hari ini. Catatan ini nanti apabila hasil konfirmasinya ditolak atau gagal, maka akan muncul alasan kenapa ditolak. Untuk menu submit, saya izinkan stop share dulu. Ada yang mau ditanyakan? Biar kita materinya tak sih. Kayak inasitasi saya. Kak Taufikur Rahman mau tanya lagi, boleh? Itu yang upload dengan SSS dan ngasih link itu dua-duanya apa salah satu boleh? Dua-duanya harus terisi, Kak. Yang screenshot-nya terisi, linknya juga terisi. Ada yang bertanya nih di bawah, Kak, itu waktu yang dipakai adalah moving time atau elapsed time? Waktu yang muncul di halaman aktivitas teman-teman. Jadi nggak usah didetailkan sampai ke elapsed dan lain sebagainya, karena kita nggak ngitung waktunya juga. Jadi oke, ini share screen, kita buka lagi ya. Nah, waktunya waktu yang mana nih yang mau dipakai? Waktu yang tertera di aktivitas Strava teman-teman. Jadi, nah saat kita mendetailkan ini, kan munculnya di sini moving time 13201. Memang kalau misalkan, kebetulan saya tadi tidak ada resume ini ya. Oh iya. Kebetulan saya tidak ada resume-nya, jadi kalau yang ada melakukan resume itu biasanya akan kelihatan seperti yang ditanyakan teman siapa tadi nih, Awaludin Agus. Bukan. Laade. Bukan juga di atasnya.
Ibnu Ahmad, nah durasi itu moving time atau elapsed time. Kalau moving time itu biasanya adalah waktu yang memang dipakai selama bergerak, sedangkan elapsed itu termasuk waktu resumnya dijumlahin gitu. Nah, nggak usah terlalu dipikirkan mau yang pakai moving atau elapsed time. Yang penting saat teman-teman klik aktivitasnya, moving time yang muncul di situ apa? Moving time itulah yang teman-teman inputkan. Izin bertanya Kak, semisal kita melakukan aktivitas larinya 2 hari. Hari pertama 13 km dan berikutnya 13 km. Itu diuploadnya berarti 2 kali upload ya? Ya, betul. Setiap aktivitas lari diupload. 1 kilo lari, upload. 1 kilo lari, upload. 3 kilo lari, upload. Makasih informasinya Om. Oke, enggak. Terus izin bertanya, apabila di Strava tidak ada kalori bagaimana? Kalori ada ya yang tidak ada kalori ya? Izin menambahkan, Ya. ada di settingan profil itu diisi berat badannya. Oh iya benar. Seingat saya, oh iya benar. Kita share screen lagi. Kita share screen lagi di settingan profil. Di profil. Yang mana Kak Esti? Edit kayaknya ya. Coba dulu. Edit profil. Oh, edit profil. Setting ya? Di atas coba keluar lagi. Saya lupa pokoknya yang ngisi data itu loh. Kak, kan ada apa itu ya? Tunggu bentar. Saya ingat itu juga tuh, tapi di mana? Oh, ini edit profil. Nah, profilnya berat badan. Aduh, ketahuan deh berat badan saya. Berat badannya dan jenis kelamin itu diisi. Nanti Strava itu akan mengakumulasi kira-kira kalori yang dipakai untuk lari itu berapa. Kenapa saya pernah nanya ke teman saya kan, kok kalori yang lupa keluarin lari 10 kilo sampai 1000-an deh kita. Ya karena berat badan gue gede gitu kan. Berat badannya besar, jadi kalori untuk menghasilkan 10 kilo itu banyak yang dibuang. Makanya teman-teman jangan lupa diedit dulu profilnya. Habis itu di bagian weight atau berat badannya diisikan dan jenis kelaminnya, dan biasanya tanggal ini juga mempengaruhi. Jadi 3 item ini akan mempengaruhi dari penghitungan kalori yang teman-teman keluarkan. Nah, tanggal ini mempengaruhi umur kita, male ini jenis kelaminnya mempengaruhi juga tentang aktivitas kita, dan terakhir adalah berat badan. 3-3 jangan lupa diisi. Terima kasih Kak Esti. Kak Esti ini salah satu atlet BPS runner juga nih. Ada lagi nih yang di chat, bisa menjawab spasial walaupun bisa berat badan, bisa tidak diisi, tidak Kak, kan Strava-nya di open. Tunggu, entah dari atas ya. Izin bertanya apabila kalori, oke sudah dijawab ya. Izin bertanya apabila Strava tidak ada kalori bagaimana? Tambahkan berat badan, tanggal lahir, dan apa tadi itu? Jenis kelamin teman-teman. Maka dia akan mengkonversi aktivitas itu kira-kira menghasilkan kalori berapa. Walaupun sebenarnya kalori tidak diinput ya di dalam web kita, tapi itu menunjukkan bahwa memang teman-teman beraktivitas dan mengeluarkan kalori ibaratnya lah gitu. Misalkan saya udah berlari nih 1200, wah udah boleh nih makan nasi padang nih untuk menggantinya gitu kan, 1 bungkus nasi padang. Izin bertanya Kak, kalau Strava-nya masih free subscription masih bisa dipakai nggak? Semuanya masih free subscription. Jarang kayaknya teman-teman atlet kita yang membeli aplikasi Strava berbayar. Saya gratis, teman-teman yang lain saya rasa juga pakai aplikasi Strava yang gratis. Baru masuk Kak, ada link webnya Kak? Link web ada di deskripsi grup masing-masing. Berat badan tidak diisi tidak Kak, diisi sebaiknya untuk memunculkan konversi kalori. Saya sudah menambahkan berat badan tapi tidak ada kalori. Oh, yang tadi pagi. Oke. Nggak apa-apa, untuk yang sudah terlanjur tidak muncul kalorinya nggak masalah, upload saja aktivitasnya di dalam webnya nanti. Untuk yang kedepannya apabila sudah menambahkan berat badan harusnya kalorinya muncul. Zona waktu heart rate diperhatikan Bang Afdi deh, kayak zona atas itu. Oh iya. Tadi saya dikejar anjing berkali-kali soalnya larinya, makanya heart rate-nya nggak karuan. Udah di atas 188 soalnya. Ada yang 190, 188. Nah, itu teman-teman monitor sendiri ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lari menggunakan smartwatch itu untungnya kan ada
warning heart rate. Tadi saya karena nggak pakai smartwatch, langsung pakai handphone buat praktek uji coba ini, nggak ada getar-getarnya. Biasanya sih kalau saya udah merasa agak kelelahan dengan heart rate yang di atas 188, itu jamnya bergetar, ngasih tahu, Anda udah melebihi heart rate ini nih, hati-hati, udah di zona kuning. Maksudnya jangan terlalu dipaksa untuk berlari, karena detak jantungnya sudah berdenyut ekstra sampai 188. Untuk submit ada yang mau ditanyakan? Saya ada satu menu lagi terakhir leaderboard, kalau teman-teman yang tidak ada ditanyakan lagi. Izin saya share screen lagi untuk memperlihatkan menu leaderboard. Oke, menu leaderboard ada di, kita geser dulu. Oh, nih, kita buka dulu sisi samping kirinya. Ada di menu leaderboard. Teman-teman bisa klik di menu leaderboard. Kalau misalkan belum masuk, tinggal di-update aja leaderboardnya. Maka dia akan muncul data lari yang sudah diverifikasi tadi. Seperti ini, ada, kita balik ya. Ini webnya masih agak goyang-goyang. Oke, kita balik seperti ini. Oh, dia ini yang saya tadi belum diverifikasi admin ya. Oke, saya ini dulu lah, daftar submit, saya verifikasi dulu. Detail. Oke, diterima. Lulus, simpan. Oke, sudah masuk. Maka update leaderboard. Cek data leaderboardnya. Nah, si Afdi tadi sudah masuk nih, karena baru saya sendiri ya yang upload ya. Udah boleh di screenshot nih. Rank 1, Afdi Rizal 13 kilo. Tanggal terakhir larinya adalah segini, durasi larinya segini. Jadi teman-teman, query yang ditanamkan dalam tabel ini adalah yang pertama, jaraknya terjauh, yang sudah diselesaikan. Jadi kalau misalkan setelah ini teman-teman ada yang upload langsung 26, ya saya kesalip nih, rank 1-nya. Yang kedua adalah tanggal terakhir aktivitas larinya. Jadi misalkan saya hari ini sudah finish 26, teman-teman ada yang finishnya besok 26, maka yang di rank 1-nya adalah yang finish hari ini. Yang terakhir, jika jaraknya sama, tanggalnya sama, maka terakhir barulah kita pakai total durasinya atau pace-nya nanti. Jadi yang diunggulkan adalah durasi terpendek 26 km dan tanggal terakhir paling cepat. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada technical meeting ini. Nanti mana tadi? Mana? Ada yang mau bertanya? Oh, ada yang chat nih. Kita baca lagi di chat. Jadi Kak Afdi, kalau tadi nggak terekam di Strava, dia nggak bilang ya? Ya, itu. Mohon maaf, karena kita, walaupun kita kenal misalkan orangnya, dia udah mengakui, tadi saya lari kok, tapi entah kenapa kok nggak kerekam. Nah, inilah yang namanya menggunakan teknologi. Pasti ada bug atau kesalahannya. Yang kami pakai tetap yang sudah terekam di Strava. Jadi apabila teman-teman lagi lari, terus merasa larinya tadi udah 6 kilo, kok ke recordnya 2 kilo, perhatikan lagi settingan yang tadi saya awal sampaikan. Siapa tahu ada settingan auto pause-nya yang masih hidup. Jadi saat teman-teman udah merasa berjalan, lari jalan sampai 6 kilo, kok yang dihitung cuma 2-3 kilo, jangan-jangan auto pause-nya masih hidup. Jadi pas teman-teman saat jalan, dia nggak nge-record, lari baru dia record lagi, jalan nggak nge-record lagi, lari dia baru record lagi. Itu pertama. Hasil akhir yang dipakai adalah hasil aktivitas yang memang sudah tersimpan di Strava-nya. Jadi kalau misalkan hilang, ya mohon maaf, bukti apa nanti yang akan dijadikan verifikasi oleh adminnya. Untuk treadmill yang tidak pakai synchron watch, seandainya tiba-tiba mati lampu, apakah fotonya bisa diganti dengan screenshot dari tampilan aplikasi treadmill itu sendiri? Ada jarak dan waktunya juga. Contoh screenshot saya kirim di WA group. Aduh, WA grupnya mana? Yang WA grup 1 apa 2, Bu? Kak? Boleh 1. Oke, saya tengok ya. Yang mana nih? Yang mana, Bu? Aduh, kelewat. Dari The Hazel ini ya. Satu yang rame. Ya, asal di gambarnya ini tertera jaraknya, tertera durasinya,
dan tertera hari dan tanggalnya ya Pak. Nah, hari dan tanggalnya dapat dari mana? Ya fotonya atau screenshotnya itu bisa menggunakan aplikasi yang lain untuk open kamera atau apa yang memang di stem apa bisa dimunculkan stem tanggal dan harinya. Kalau mati lampu treadmill masih hidup Pak treadmillnya? Bukannya treadmill pakai listrik ya? Seandainya tiba-tiba mati. Treadmillnya mati Pak, cuman kan treadmill connect dengan aplikasi. Kalau saya pakai Xiaomi, itu ada aplikasi treadmill. Oke, boleh. Tanggal itu di tabel batang yang paling atas itu ada tanggalnya. Oke, kalau ada tanggal dan harinya, oh ya ada tanggalnya. Oke, nggak apa-apa Pak, bisa dipakai aplikasi tanggal. Yang penting ada tanggal dan harinya, bukan screenshot yang dulu-dulu ibaratnya yang diupload. Mohon link web untuk laporan Kak. Link web ada di grup Kakak, ada di grup, di deskripsi grup. Linknya adalah link yang dipakai untuk pendaftaran. Sampai saat ini memang belum di open. Maksudnya kalau memang teman-teman sudah selesai technical meetingnya, kita close ini technical meetingnya, maka nanti saya akan open menu link submit dan leaderboardnya di menu profile. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan untuk technical meetingnya? Sebentar lagi udah mau zuhur. Boleh bertanya nggak Mas? Boleh, Kak Raisa. Boleh. Ya. Mas, jadi saya tuh pernah pakai Strava. Kemudian waktu saya mau ketik finish, itu malah ke close gitu. Jadi kalau misalnya saya kurang tahu kemarin apa saya salah pencet apa gimana, saat masuk lagi ke kan udah ke close tuh. Waktu masuk lagi ke Strava-nya itu sebenarnya apakah kita bisa melanjutkan yang tadi, misalnya udah lari katakan 10 kilo gitu kan, kita buka lagi itu dia tuh langsung dari 0 kilo lagi atau nyambung yang tadi 10 kilo gitu, karena kalau yang kasus saya kemarin 10 kilonya hilang, tapi teman saya yang udah lama banget pakai Strava bilang enggak, kamu walaupun ke close kamu buka Strava lagi itu startnya di 10 kilo tadi karena kamu belum sempet pencet finish gitu loh Mas. Oh iya, memang logikanya kalau kita belum finish asal HP kita tidak mati ya, kalau HP-nya mati kan ya susah ya. Nah, berarti di reset ulang berarti Strava-nya. Asal HP kita tidak mati, terus kita buka lagi Strava-nya, harusnya sih masih berjalan itu aktivitas larinya yang ke-record sampai 10 kilo terakhir gitu. Asal belum di finish gitu. Walaupun ke close ya? Walaupun ke close. Kadang-kadang kan kita kan sambil lari dengerin Spotify gitu kan, ganti channel lagunya. Itu kan membuat aktivitas Strava-nya ke close kan sebenarnya. Tapi kan tetap ada di kayak open tapi cuma ya ada di belakang layar kan gitu loh. Ya, di belakang layar kan. Nah itu nggak apa-apa, biarkan aja nanti dia akan jalan. Oh berarti kemarin ada salah pencet kayaknya sih mungkin itu. Iya. Terus ada lagi yang mau bertanya, bisa diulang singkat saja jika sudah lari dan tekan finish mohon disubmit tombol apa di tengah? Tombol finish Bu. Jadi ada tombol resume dan tombol finish. Kalau udah selesai lari dan mau diselesaikan, maka tekanlah tombol finish. Kalau sudah rasa-rasanya kayaknya mau sanggup lagi nih, resume aja gitu. Kalau misalkan mau disambung lagi pakai resume. Kalau enggak pakai finish itu untuk menyelesaikan aktivitasnya. Kalau misalkan udah di-finishkan pun terus masih mau lari lagi, record aja aktivitas yang baru. Nanti akan tercipta 2 aktivitas sesuai dengan jaraknya masing-masing. Autopause itu di mana ya Kak? Nanti ada videonya ya Kak Tropi. Tadi saya udah mempraktekkan, nanti saya share link rekaman Zoom-nya ke grup, nanti bisa ditonton lagi. Ada lagi? Udah jam 11.51. Ada yang resen nggak? Nggak ada? Nggak ada. Kalau tidak ada, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Waktu berikutnya akan saya kembalikan ke Kak Raisa. Baik, terima kasih banyak Mas Afdi buat penjelasannya. Sudah cukup jelas ya seharusnya ya. Dan kalaupun misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, kita juga ada grup WA, benar ya Mas Afdi ya? Ya, ada betul. dua grup ya sekarang yang sedang Ada aktif. 2, alhamdulillah di luar ekspektasi kita. Iya ya. Padahal kan mikir satu grup ini bisa keisi penuh apa enggak, ternyata jadi 2 grup ya. Jadi kemarin mikirnya paling satu grup nggak penuh nih gitu kan. Ternyata penuh sampai grup kedua.
Iya, benar sekali. Oke, baik. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 siang. Ini kita bisa tutup ya, Mas Afdi, Mas Bisa. Adi, dan teman-teman. Oke, Bisa, ada lagi bisa. mungkin mau disampaikan dari Mas Adi mungkin? Tips aja untuk teman-teman yang pakai Android ketika sedang aktivitas, run atau jalan, itu sering-sering dilihat. Jadi jangan di on kan kemudian dibiarin sampai finish. Sering-sering dilihat agak berapa kilometer dilihat gitu, gimana kondisinya sesuai atau enggak gitu. Itu aja sih tipsnya. Oke, baik. Mungkin ada lagi dari Mas Mbak yang lain yang sudah senior dalam berlari, ada tips-tips mungkin? Karena banyak banget nih Mas ya, jujur yang nanya ke saya itu malah insecure gitu kan, Kak, kalau newbie gimana? Apakah saya bisa nyelesain? Jadi sebenarnya nggak masalah ya kalau kamu juga mau mengkombinasikan lari atau jalan, dan seperti tadi Mas bilang bukan kompetisi ya, bukan mau olimpiade ya. Di sini kita tujuannya hidup sehat dan berkomunitas yang sehat juga, benar ya? Mungkin itu aja. Terima kasih banyak Kak Raisa lupa. Oh ya, ada lagi, silakan Mas. Kita ada Ya, ini ya, siap, Mas. challenge, foto challenge ya teman-teman. Ada foto challenge yang hadiahnya disponsori oleh Pak Asdep, Pak Mafrizon tadi. Ada 5 buah jaket Hari Olahraga Nasional tahun 2021. Kak Afi pegang jaketnya nggak? Itu. Nah, tolong bersuara Kak Afi biar jadi ini speakernya di depan. Nah, mungkin itu bisa adalah menggunakan kuibon ya, Mas Afdi ya. Kuibon yang sudah di Oh ya, nih sudah di spotlight nih. Ini adalah jaket yang diberikan oleh Pak Asdep untuk 5 foto terbaik pilihan panitia. Kategorinya apa? Nanti kita sampaikan teknis detailnya di grup maupun di Instagram maupun di sosial media. Yang pasti harus menggunakan Tribun Virtual Run HSN 2021-nya Kak Raisa. Oke, siap. Udah bisa mulai dipikirkan pose terbaik apa untuk memenangkan jaket tersebut ya Mas Afdi dan Mbak Afi ya. Ya, Oke, betul. baik. Oke, sepertinya sudah cukup ini. Oh iya, Mbak Afi ada yang mau tambahkan? Silakan, Mbak. Suaranya kurang kedengeran, Kak Afi. Ya, ada lagi azan, nanti aku chat aja di WA nanti chat di sini nanti tolong bacakan. Oke, baik. Nanti informasi dari Mbak Afi akan disampaikan di WA grup BPS Runners ya. Oke, terima kasih banyak. Sabtu-Sabtu gini mau menyempatkan waktu untuk technical meeting. Saya mau pengakuan dosa nih Mas, tadi pagi saya telat bangun jadi belum lari ya. Nanti mungkin ada nggak yang mau lari sore bareng saya secara virtual? Ya semangat. Jangan langsung patah semangat karena gosipnya udah ada yang menyelesaikan ya gitu. Jangan langsung patah semangat ya. Nanti sore temenin saya lari ya secara virtual. Gitu aja. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sehat selalu, semangat berlarinya. Kita menyemarakan Hari Statistik Nasional dengan hidup sehat, dan semoga apapun yang kita lakukan bisa tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan paksakan diri, ikuti tubuh kita, nggak usah dipaksakan, kalau capek istirahat, dan pastikan koneksi tidak terganggu supaya Strava-nya tidak bermasalah dan larinya tidak sia-sia ya nanti, dan masih bisa diupload dengan baik. Itu aja saya cukupkan. Akhir kata saya Raisa Samantautajulu mewakili sekedar panitia. Apabila ada salah dalam perkataan perbuatan selama penyelenggaraan technical meeting dan flag off hari ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Panitia. Sama-sama. Terima kasih Kak Raisa. Terima kasih juga Mas Adi, Mas Afdi, teman-teman semuanya. Saya izin end meeting ya. Kebetulan hostnya ada di saya. Terima kasih. Nanti recordingnya saya taruh di 2 grupnya untuk linknya biar bisa teman-teman tonton lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.